tahukah kamu, perang besar pertama dalam sejarah Islam terjadi saat kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, tanpa persenjataan lengkap, tanpa pasukan besar. Namun justru disitulah Allah turunkan pertolongan dari langit. Inilah kisah Perang Badar, kisah keyakinan, doa, dan kemenangan yang mengubah sejarah. Tahun kedua Hijriah, kaum muslimin telah hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Makkah, kaum Quraisy merampas harta kaum muslimin yang hijrah. Rumah disita, perdagangan diambil, kekayaan dirampas. Pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal terus memusuhi Islam. Suatu hari kabar sampai ke Madinah. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan pulang dari Syam membawa harta besar. Rasulullah melihat ini sebagai kesempatan mengambil kembali hak kaum muslimin yang dirampas. Beliau tidak berniat memulai perang besar, hanya menghadang kafilah. Namun, Allah memiliki rencana yang lebih besar. Angin padang pasir berhembus pelan di senja yang keemasan. Langit Badar tampak tenang, namun hati para pejuang bergetar oleh sebuah keputusan besar. Di sebuah perkemahan sederhana, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Wajah beliau tertutup cahaya kemuliaan, dan di hadapan beliau, 313 orang berdiri dengan iman sebagai senjata utama. Kabar telah datang. Kafilah Quraisy melintas. Namun pasukan besar Makkah juga sedang bergerak menuju mereka. Ini bukan lagi sekadar menghadang kafilah. Ini bisa menjadi perang terbuka. Rasulullah tidak memutuskan sendiri. Beliau bermusyawarah. Suasana hening, tatapan para sahabat penuh kesungguhan. Lalu seorang sahabat bangkit dengan suara bergetar namun tegas. Wahai Rasulullah, majulah. Kami bersamamu. Jika engkau melangkah ke lautan, kami akan ikut menyelam bersamamu. Kata-kata itu mengguncang langit Badar. Bukan karena jumlah mereka, tetapi karena keyakinan mereka. Di senja itu, keputusan diambil. Mereka tidak mundur. Mereka tidak gentar. Malam akan segera turun, dan sejarah besar akan dimulai. Senja Badar semakin meredup. Namun api keyakinan justru menyala di dada para sahabat. Rasulullah memandang kaum Ansyar. Perjanjian mereka dahulu hanya untuk melindungi beliau di Madinah. Kini, perang bisa terjadi di luar kota. Suasana hening sejenak. Lalu Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Wajahnya tegas, suaranya mantap. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Kami membenarkanmu. Dan kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Ya, melangkah lebih dekat. Majulah dengan perintah Allah. Demi Dia yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau membawa kami ke tengah lautan, kami akan menyelam bersamamu. Kata-kata itu bukan sekadar janji. Itu adalah sumpah setia. Di malam yang tenang itu, kesetiaan kaum Ansyar menguatkan barisan kecil Badar, dan langit menjadi saksi, iman lebih besar dari jumlah. Malam itu keputusan telah bulat. Tidak ada lagi keraguan di hati mereka. Fajar pun menyingsing di atas padang pasir Badar. Cahaya matahari perlahan menyentuh barisan kecil kaum muslimin. Hanya 313 orang. Beberapa unta yang dipakai bergantian. 2 ekor kuda. Persenjataan yang sederhana. Namun di dada mereka ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Rasulullah berjalan di tengah barisan. Langkah beliau tenang. Tatapan para sahabat tertuju penuh hormat. Tidak ada teriakan. Tidak ada kesombongan. Hanya bisikan doa yang menyatu dengan hembusan angin gurun. Mereka tahu, yang akan mereka hadapi bukan pasukan kecil. 1000 orang Quraisy sedang bergerak menuju arah yang sama. Namun tak satu pun dari mereka mundur. Di pasir yang luas itu, langkah kecil mereka mulai menulis sejarah. Perjalanan menuju Badar bukan sekadar perjalanan perang, tetapi perjalanan iman. Dan setiap jejak kaki yang tertinggal di pasir akan dikenang sepanjang zaman. Jejak kaki kaum muslimin masih membekas di pasir Badar. Langkah mereka tenang, penuh keyakinan. Namun di kejauhan, debu lain mulai membumbung tinggi. Bukan langkah kecil, bukan barisan sederhana. Itu adalah pasukan Quraisy. 1000 orang. Dengan persenjataan lengkap, dengan kuda-kuda terbaik dan baju perang berkilau di bawah matahari gurun, cenderang dipukul. Panji-panji merah berkibar di terpa angin panas. Mereka datang bukan hanya untuk menghadang kafilah yang gagal. Mereka datang untuk menunjukkan kekuasaan. Di antara mereka, para pemimpin Quraisy saling menyemangati. Mereka yakin jumlah adalah kemenangan. Mereka percaya kekuatan adalah penentu segalanya. Tak ada keraguan di wajah mereka, hanya ambisi dan kesombongan. Padang pasir Badar kini menjadi saksi. 2 barisan sedang bergerak menuju satu takdir. Satu membawa iman, satu membawa kebanggaan dunia.
Dan di antara keduanya, sejarah besar akan segera ditulis. Pasukan kecil itu akhirnya tiba di dekat sumur-sumur Badar. Angin gurun berhembus pelan, namun suasana terasa tegang. Rasulullah berdiri memandang hamparan pasir dan sumber air di hadapan beliau. Para sahabat berkumpul menanti arahan. Saat itulah Hubab bin al-Munzir radhiyallahu anhu melangkah maju. Dengan penuh adab ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini tempat yang Allah perintahkan atau ini bagian dari strategi perang?" Rasulullah menjawab bahwa itu adalah pertimbangan strategi. Hubab pun berkata, "Jika demikian, menurutku kita maju ke sumur terdekat dari pasukan Quraisy. Kita kuasai airnya dan kita tutup sumur-sumur lainnya." Usulan itu membuat para sahabat saling berpandangan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan para muhajirin serta Ansyar menyetujui dengan mantap. Rasulullah menerima saran itu. Maka bergeraklah mereka. Sumur terdekat dikuasai. Sumber air diamankan di padang pasir yang luas itu. Keputusan cerdas telah diambil. Bukan hanya iman yang menguatkan mereka, tetapi juga persatuan, musyawarah, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Badak ini bukan sekadar medan perang. Ia menjadi panggung kepemimpinan dan kebijaksanaan. Sumur telah dikuasai, barisan telah diatur, namun para sahabat memahami, perang besar bisa saja pecah esok hari. Di tengah persiapan itu, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengajukan usulan penting. "Wahai Rasulullah, izinkan kami membuatkan tempat perlindungan untukmu. Jika Allah memenangkan kita, itulah yang kita harapkan. Namun jika terjadi sesuatu, engkau dapat kembali kepada pasukan di Madinah." Rasulullah menerima usulan tersebut. Maka para sahabat segera bekerja. Dari pelepah kurma dan kayu sederhana, mereka membangun sebuah arisi, tempat komando yang menghadap ke medan Badar. Sa'ad bin Mu'adz berdiri bersama beberapa sahabat Ansyar, menjadi penjaga setia di sekitar tempat itu. Langit mulai meredup. Angin gurun terasa lebih dingin. Di bawah naungan sederhana itu, Rasulullah memandang ke arah pasukan kecilnya. Bukan jumlah yang beliau lihat, tetapi keyakinan yang memenuhi hati mereka. Malam Badar semakin dekat. Dan bersama gelapnya langit, takdir besar sedang menunggu fajar. Malam turun perlahan di atas Badar. Angin gurun membawa dingin yang menusuk. Arisi telah berdiri. Para sahabat berjaga dalam diam. Di dalam naungan sederhana itu, Rasulullah berdiri menghadap langit. Kedua tangan beliau terangkat tinggi. Suara beliau lirih, namun penuh harap. "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di bumi ini." Doa itu bukan sekadar permohonan. Itu adalah penghambaan total. Air mata membasahi jubah beliau. Beliau berdoa begitu lama, hingga selendangnya terjatuh dari pundak. Di samping beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memungutnya, seraya berkata dengan lembut, "Cukuplah, wahai Rasulullah. Allah pasti akan menepati janjinya kepadamu." Namun doa tetap mengalir. Langit Badar menjadi saksi. Di malam yang sunyi itu, bukan pedang yang diangkat lebih dulu, tetapi doa. Dan sebelum fajar menyingsing, ketenangan mulai turun ke dalam hati pasukan kecil itu. Seakan langit telah menjawab. Malam masih menyelimuti Badar. Doa telah dipanjatkan. Air mata telah jatuh di pasir yang kering. Lalu langit berubah. Awan perlahan berkumpul. Angin berhembus lebih lembut. Dan dari langit yang gelap itu, turunlah hujan. Bukan badai yang menghancurkan. Bukan hujan yang menakutkan, tetapi hujan yang menenangkan. Tetes demi tetes membasahi pasir Badar. Tanah yang sebelumnya lembek dan sulit dipijak, menjadi kokoh dan padat di bawah kaki kaum muslimin. Rasa gelisah yang sempat menyelimuti dada perlahan digantikan ketenangan. Para sahabat memandang langit dengan hati yang penuh syukur. Itu bukan sekadar hujan, itu adalah rahmat. Di tengah malam yang sunyi itu, Allah menurunkan keteguhan hati sebelum pedang-pedang diangkat saat fajar. Badar kini tidak lagi terasa menakutkan. Karena sebelum perang dimulai, pertolongan telah lebih dulu turun dari langit. Fajar perlahan menyingsing di padang Badar. Udara gurun masih dingin, tetapi ketegangan terasa membakar dada. Dua pasukan berdiri saling berhadapan dalam diam yang berat. Dari barisan Quraisy, 3 orang maju ke tengah medan. Mereka menantang duel. Sesuai tradisi perang yang berlaku saat itu, suara mereka lantang, penuh keyakinan dan kesombongan. Barisan kaum muslimin tetap tenang. Lalu 3 pejuang melangkah ke depan memenuhi tantangan itu. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib,
dan Ubaidah bin Al-Harith. Wajah-wajah mereka tegas. Langkah mereka mantap tanpa ragu. Angin gurun berhembus pelan, menggerakkan pasir di antara kedua kubu. Jarak semakin dekat. Tangan menggenggam pedang lebih erat. Nafas ditahan. Sesaat dunia seolah berhenti. Kemudian, dentang baja pertama memecah keheningan pagi. Pedang beradu. Debu berterbangan. Sorak dan teriakan mulai terdengar dari kedua sisi. Duel pembuka itu bukan sekadar pertarungan fisik. Itu adalah awal dari pertempuran besar yang akan menentukan arah sejarah. Dan dari benturan pertama di Padang Badar itu, pertempuran sesungguhnya pun tak lagi bisa dihindari. Pertempuran pun meledak tanpa bisa dibendung. Dari kedua sisi, pasukan bergerak maju. Langkah-langkah cepat menghentak pasir Badar, mengangkat debu yang menutup pandangan. Teriakan takbir bersahut-sahutan menggema di antara dentang pedang dan benturan perisai. Barisan depan saling menghantam. Baja beradu dengan keras. Pasir berterbangan saat para pejuang bertarung dalam jarak yang begitu dekat. Tidak ada lagi jarak aman. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Di tengah kekacauan itu, setiap orang bertarung dengan seluruh keyakinan yang ia miliki. Sebagian berlari membantu saudaranya, sebagian lain bertahan menahan serangan yang datang bertubi-tubi. Debu makin tebal, matahari makin tinggi, dan medan Badar berubah menjadi pusaran perlawanan yang sengit. Namun di balik hiruk-pikuk itu, barisan kaum muslimin tetap berusaha menjaga kerapatan dan keteguhan hati. Hari itu bukan sekadar pertempuran fisik, itu adalah ujian keberanian, kesabaran dan kepercayaan. Dan di tengah gelombang benturan yang semakin dahsyat, kemenangan atau kekalahan mulai menemukan jalannya. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, keadaan mulai berubah. Beberapa tokoh penting Quraisy satu persatu tumbang. Kejatuhan mereka mengguncang semangat pasukan yang sejak awal merasa unggul dalam jumlah dan kekuatan. Sorak kemenangan yang tadi terdengar, lantang kini berubah menjadi teriakan panik dan perintah yang tak lagi teratur. Sebaliknya, barisan kaum muslimin justru semakin kokoh. Setiap keberhasilan di medan laga menambah keyakinan di hati mereka. Mereka saling menguatkan, saling melindungi, dan terus maju meski tubuh mulai lelah. Debu masih berputar di udara. Namun arah pertempuran semakin jelas. Barisan Quraisy mulai goyah, sebagian mundur, sebagian kehilangan arah di tengah kekacauan. Momentum itu tidak disia-siakan. Kaum muslimin tetap bergerak dengan disiplin, tidak terpecah oleh emosi, tidak terhanyut oleh euforia. Mereka tahu, kemenangan bukan hanya soal keberanian tetapi juga keteguhan hati. Matahari kini telah tinggi di langit Badar, dan di atas pasir yang menjadi saksi hari bersejarah itu, kemenangan mulai berpihak pada mereka yang datang dengan keyakinan, bukan kesombongan. Perlahan namun pasti, barisan Quraisy mulai mundur. Yang tadinya maju dengan penuh percaya diri, kini bergerak menjauh dalam kekacauan. Sebagian berlari menyelamatkan diri, sebagian lagi menoleh ke belakang dengan wajah penuh kebingungan. Formasi mereka pecah. Suara komando tak lagi terdengar jelas. Di sisi lain, kaum muslimin tetap berdiri dengan barisan yang mulai kembali teratur. Nafas mereka berat, tubuh mereka letih, namun hati mereka dipenuhi rasa syukur dan takjub atas apa yang baru saja terjadi. Debu yang sejak pagi menyelimuti medan Badar kini mulai turun perlahan. Matahari telah tinggi. Suara benturan baja telah berhenti. Yang tersisa hanyalah hembusan angin gurun dan langkah-langkah pelan para pejuang yang saling mencari dan memastikan keadaan satu sama lain. Medan yang tadi dipenuhi gemuruh kini berubah menjadi sunyi yang dalam. Hari itu di atas pasir Badar, sebuah pelajaran besar terukir, bahwa jumlah dan kekuatan bukanlah segalanya, bahwa keteguhan hati, persatuan, dan keyakinan mampu mengubah arah yang tampak mustahil. Pertempuran telah usai, namun peristiwa Badar akan terus hidup dalam ingatan. Sebagai hari ketika sejarah berbalik arah, debu telah turun, pedang telah terdiam di atas pasir Badar yang sunyi. Sejarah baru telah terukir, bukan karena jumlah yang besar, bukan karena kekuatan yang berlebihan, tetapi karena keyakinan yang teguh dan hati yang tidak gentar. Hari itu membuktikan satu hal, bahwa kemenangan sejati lahir dari iman dan keteguhan. Badar bukan sekadar pertempuran, ia adalah pelajaran yang abadi bagi umat sepanjang zaman.